Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan saudara, 100 mahasiswa terpilih sebagai mahasiswa inkubasi 6 bulan di Student Catalyst Batch. Apa saja kegiatannya? Kita langsung bergabung bersama Graciela Maurin, Presiden Student Catalyst. Kemudian ada Syahla Sabila, Wakil Presiden Student Catalyst Humas dan Marketing. Serta ada Alisa Samanta, Wakil Presiden Student Catalyst Program. Halo rekan-rekan, apa kabar? Selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Okta dan Kak Aji. Selamat pagi. Mungkin saya mau ke Graciela dulu kali ya. Graciela ya, bener ya? Graciela, mungkin boleh diceritakan dulu tentang program dari Student Catalyst ini apa? Dan sebetulnya ini apakah memang komunitas atau program atau bagaimana? Jadi betul Kak, jadi itu tuh suatu komunitas yang memang di dalamnya tuh ada program yang bergerak di bidang youth empowerment. Jadi Student Catalyst itu sendiri suatu komunitas di bawah Yayasan Youth Catalyst Foundation, di bagian memang untuk memperdayakan anak-anak muda di Indonesia untuk menjunjung tinggi Indonesia Emas 2045. Jadi di dalam sini itu kita tuh banyak 3 pilar sebenarnya. Pertama ada suatu forum berbulanan yang memang kita adakan setiap bulan dengan mengadakan speaker-speaker dan juga teman-teman kami yang memang profesional di bidangnya masing-masing. Di bidang-bidang seperti apa? Di bidang-bidang yang memang urgent dibutuhkan oleh Indonesia dan Indonesia masa depan nanti. Seperti bidang supply chain, artificial intelligence, bioteknologi, dan lain-lain. Nah, mereka datang untuk membagikan kesan-pesan mereka, untuk mengkasih exposure terhadap itu. Yang kedua ada mentoring, jadi kita juga memper teman-teman 100 anak ini yang memang merupakan sarjana-sarjana di Indonesia, di seluruh Indonesia, tidak hanya Jawa sentris, yang memang kita kumpulkan dengan mentor-mentor, 1-2 langkah di depan kita di dalam karir dan juga visi misi yang mungkin mirip dengan teman-teman dan dengan interest mereka yang mereka sukai gitu. Dan yang ketiga kita ada capstone project, jadi ini kayak KKN-nya mereka setelah mereka 6 bulan belajar dan juga mendapatkan bekal dan materi, mereka bisa mengaplikasikan tersebut ke dalam proyek-proyek yang bekerja sama dengan beberapa partner kita yang memang merupakan bisnis UMKM, merupakan non-profit dan juga ada yang NGO seperti itu. Oke, jadi memang memberikan dampak lah ya gitu. Jadi dari mahasiswa ini. Nah teman-teman ada nggak sih kayak semacam tujuan tertentu dari adanya Student Catalyst ini? Ini tahun pertama atau gimana nih? Kita sudah 8 tahun, jadi 8 tahun, oke. Nah biasanya apa sih yang menjadi tujuan, mungkin apakah berbeda tiap tahunnya atau gimana? Tujuannya selalu sama, cuman memang kita makin lama makin berkembang. Jadi tujuannya itu satu sih, pemerataan oportunitas. Jadi inklusivitas. Karena selama ini semua opportunity, kesempatan untuk mengetahui event kayak exposure apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemikir, seorang leader yang bagus, itu selalu terfokuskan pada Pulau Jawa. Jadi Student Catalyst di sini tuh hadir untuk melakukan suatu inklusivitas terhadap teman-teman yang juga di luar Jawa. Jadi selama ini mungkin kita memang mendengar hanya perguruan-perguruan tinggi tertentu yang bisa mendapatkan bagian-bagian kesempatan seperti bisa berdiskusi, berdialog dengan pemikir-pemikir di luar yang mungkin dari MIT, dari Harvard dan lain-lain. Di situ kita juga mau bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan komunitas seperti ini. Makanya kita ada dan hadir untuk pemuda-pemuda Indonesia. Oke, ini kan kegiatannya untuk mahasiswa seluruh Indonesia begitu ya, untuk kemudian bisa menjadi agen perubahan, membawa perubahan. Nah, saya mau tanya ke Syahla, perubahan apa yang memang sudah diciptakan oleh komunitas Student Catalyst ini? Halo Kak, jadi untuk Student Catalyst ini kita bergerak dengan membawa moto Network, Inspire, and Go Beyond. Jadi memang untuk sisi empowerment-nya kita fokus ke 3 hal tersebut. Yang pertama, kita sudah membantu teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari seluruh Indonesia untuk memperluas jejaring mereka. Karena kalau kita dengar-dengar ya dari internet bahwa your network is your net worth. Jadi kita menghubungkan mereka dengan mentor, menghubungkan mereka dengan satu sama lain, sehingga mereka punya the sense of community bahwa
kita di Indonesia ini bergerak bersama-sama. Dan yang kedua itu adalah inspire, jadi kita juga sudah mewadahi mereka untuk memiliki niat untuk membawa pengaruh baik untuk komunitas di sekitarnya, dan juga menginspirasi orang-orang di sekitar mereka. Dan yang ketiga adalah go beyond. Jadi kita nggak berhenti di situ, tapi kita juga mendorong mereka untuk go the extra mile, untuk terus membawa dampak positif untuk teman-teman di sekitarnya juga. Jadi yes, kita mungkin tahun ini punya 100 students, tapi dari mereka the effect ripples, dan mereka akan membawa dampak baik juga untuk teman-teman di daerah dan juga universitasnya masing-masing. Oke, jadi dari 100 ini nanti dampaknya bisa ke ribuan, bahkan jutaan, bahkan ya ke daerah-daerah masing-masing. Kalau gitu kita ke Alisha deh. Alisha, ada nggak pengalaman yang menarik gitu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Student Catalyst Nasional ini? Oke, kalau pengalaman menarik sendiri itu sebetulnya banyak, tetapi mungkin aku dan teman-teman di sini selaku program director dari Student Catalyst merasa salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah Project Capstone, atau yang seperti kata Graciela ini mungkin KKN-nya mahasiswa gitu ya. Jadi di Project Capstone ini students ditempa selama kurang lebih 2 bulan, dan mereka di sini diajarkan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah mereka pelajari nih selama forum, mentoring, dan juga melalui tugas-tugas yang sudah diberikan. Dan modelnya seperti apa sih gitu ya. Jadi mahasiswa ini nanti akan dihadapkan dengan berbagai partner eksternal kami dari berbagai industri, mungkin ada supply chain, ada agriculture, dan sebagainya gitu. Dan nanti mahasiswa ini dapat berkomunikasi sendiri dengan klien, dan mereka diharapkan dapat menyelesaikan atau bahkan mengimprove bisnis yang dimiliki oleh partner eksternal kami, supaya intinya selain dari students atau mahasiswa bisa memberikan impact bagi partner eksternal atau klien kami, tetapi juga mahasiswa dapat belajar sebetulnya di lapangan bisnis problem yang terjadi itu seperti apa dan apa yang dapat mereka aplikasikan. Seperti itu. Oke, ini terakhir mungkin kegiatan terdekat apa, dan kalau teman-teman pemirsa Kompas TV ingin bergabung dengan Student Catalyst Nasional, bisa atau cuma yang terpilih aja ya? Ini boleh diinfokan mungkin kalau mau kepoin sosial medianya atau ada website resminya, mungkin boleh disampaikan. Iya. Yes, mungkin dari Graciela dulu. Oke, jadi untuk kegiatan kita memang secara annual kita adakan, dan kita biasanya buka seleksi untuk mahasiswa, jadi sarjana dari tahun berapapun bisa mengikuti, itu di bulan September setiap tahunnya. Dan karena sekarang kita sudah rangkum batch yang sekarang ini kemarin, Maret, jadi yang akan buka kembali nanti di September. Seperti itu. Untuk socialsnya mungkin Lala bisa memberikan info. Yes, jadi untuk Student Catalyst ini, ya Kak, kita memang fokusnya di mahasiswa, tapi kalau kakak-kakak dan teman-teman di rumah banyak yang kepo, kita sering bikin acara juga berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain, dan informasi ini akan di-share melalui kanal sosial media kami. Mungkin boleh di-stalk di Instagram @studentscatalyst. Sekarang kita udah punya reach lebih dari 122.000 followers, dan juga teman-teman yang mungkin kepo, pengen ikut webinar, atau pengen ikut kegiatan-kegiatan pemberdayaan berikutnya, kita punya beberapa kegiatan juga dalam 2-3 bulan ke depan yang bisa diikuti oleh teman-teman secara umum tanpa harus menjadi mahasiswa. Jadi, teman-teman SMA, teman-teman yang mungkin ingin memperkaya soft skill, hard skill, jangan lupa untuk cek Instagram kita juga. Oke, baik, terima kasih teman-teman dari Student Catalyst Nasional. Ada Graciela, Syahla, dan Alisha yang telah berbagi informasi. Tadi Instagramnya sudah disebutkan, sosial medianya yang mau bergabung, silahkan langsung bergabung, dan semoga program-program di waktu terdekat dan juga waktu panjang nantinya bisa terlaksana dengan lancar. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih, Kak.